Hi, it's Kelsey and I'm back with another episode of Her Shapes Podcast. Dan di sebelah kanan aku ada seseorang wanita yang sering banget dilihat di Her Shapes profile. Siapakah itu? Nama saya Angelin Chanli dan kesibukan saya sekarang ini business owner dan juga content creator. Oke, so sebagai content creator berarti selalu on cam ya? Ya, hampir bisa dibilang setiap hari deh. Jadi sebenarnya dari awal perjalanan tuh emang udah confident on cam makanya dive into this industry atau sempat ada struggle-nya tuh? Pasti ada struggle-nya sih. Yang dulunya aku sebenarnya jualan di online shop nih. Terus kebiasaan promosiin produk aku sendiri, baru mulai ke content creator. Oh, oke. Jadi udah dari kecil tuh jualan apa tuh? Dari 2011 sih. Itu Jadi dulu, udah lama banget tuh. Dulu jualan bendo, terus aksesoris anak sekolahan gitulah. Terus transisi dari jualan sampai akhirnya on camera, gimana tuh prosesnya? Jadi kalau dulu tuh ya kita jualannya dari BBM. Belum ada Instagram, jadi BBM ataupun Twitter. Nah itu aku cuman berani fotoin produk doang, jadi nggak nampakin muka. Oh, oke. Nah karena dulu aku nggak berani sama sekali ngomong di depan kamera. Bahkan kalau mau pesen makanan gitu ya, aku nggak berani panggil pegawainya. Jadi biasa minta mama yang bantuin, panggilin atau apa, karena aku nggak berani yang jadi pusat Saking perhatian. nervousnya gitu. Iya. Oh, terus Terus? kenapa bisa tiba-tiba beda 180 derajat tuh? Nah, jadi mama aku lihat aku ini kayaknya orangnya terlalu gak berani ya di depan kamera ataupun langsung ngomong ke orang. Terakhir dikasih les public speaking. Oh, oke. Dari sana baru pelan-pelan sampai sekarang. Jadi kenapa bisa dari saking gugupnya, saking anxiousnya dari ngomong ke orang, tiba-tiba sepede itu depan kamera? Nah, setelah les public speaking itu aku udah mulai berani untuk ngomong. Terakhir karena aku memang jualannya kan di online. Terus aku belajar untuk ya coba ya nampakin diri dulu tapi nggak ngomong, pakai caption, pelan-pelan belajar untuk pede aja, reviewin produk sendiri dulu awalnya. Sekarang berarti kelihatannya Ci Angel udah super pede depan kamera, tapi sendiri masih ada struggle gak sih? Kalau bilang struggle sih pasti ada ya, karena aku tuh lebih ke suka membandingkan diriku dengan orang lain yang menurut aku lebih hebat. Cuman in a good way. Jadi kalau aku rasa orang itu bisa, harusnya aku bisa. Cuman sometimes tuh kayak insecure-nya, aduh harusnya aku gini ya, aku harusnya bisa kayak gini ya. Jadinya overthinking. Tapi hari ke hari aku belajar untuk kayaknya aku pasti bisa sih, soalnya dia juga bisa. Jadi lebih ke insecure karena aku lihat orang lain bisa dan harusnya aku bisa seperti itu juga. Tapi berarti kamu pakai insecurity itu untuk motivate Ya, diri benar sih. sendiri. Boleh bilang dikit lah. Oke. Kalau misalnya aku stok profile Cici nih, kelihatannya super confident, percaya diri, no insecurity. Tapi Cici sendiri bilang, of course everyone has their own struggle. Kamu ada tips and tricks yang kita bisa share ke viewers? Gimana caranya percaya diri in the middle of our own insecurity? Kalau menurut aku percaya diri itu bukan hal yang langsung datang, langsung ada dari diri kita gitu loh. Tapi hasil dari latihan kita terus-menerus juga. Yang awalnya fake it till you make it, sampai sekarang itu jadi kayak terbiasa aja. Karena kayak kalau kita nggak berusaha untuk percaya diri, mau apa-apa juga susah. Berarti kita memang harus train our mindset ya? Iya, menurut aku gitu sih. Karena itu pengaruh banget dari diri kita dulu gimana cara pembawaannya, baru orang lain yang bisa menilai. Tapi kalau kita sendiri juga insecure, kayak gimana pandangan orang lain ke kita gitu loh. Bener-bener. Berarti ini semua kamu belajar dari kelas yang Cici ambil pas itu? Pastinya bukan dari les public speaking yang aku pelajarin awal-awal 2011 itu ya, tapi lebih ke circle, keluarga, dan orang terdekat itu pengaruh paling besar sih. Karena cara aku gimana, percaya dirinya, semua tergantung dari support sekeliling aku. Berarti having a strong support system helps you a lot? Itu penting banget sih. That's why aku benar-benar pilih circle yang aku rasa aku bisa berkembang nggak di sana. Kalau enggak ya mungkin itu bukan circle yang tepat buat aku. Oke, cara kamu filter support system itu tuh gimana? Misalnya, what qualities do you look for in the circle? Menurut aku cara tahu circle kita itu oke atau enggak, positif atau enggak itu dari kita sendiri juga bisa menilai. Kalau mereka memberikan dampak yang
positif, ya berarti itu circle yang kuat dan harus dipertahankan. Tapi kalau lebih banyak dampak negatifnya, menurut aku lebih bagus keluar dan cari circle baru untuk perkembangan diri kita juga sih. Berarti throughout your whole life, kamu juga udah cut off banyak orang yang gak bring any positive attributes to your life. Bisa dibilang begitu. Makanya aku lebih penting untuk keep my circle small, tapi kuat dan positif daripada punya teman yang banyak. Sorry, maksud aku kayak temen boleh banyak, tapi yang bener-bener circle itu harus difilter sih. Jadi kan pastinya semua orang struggle with their own insecurity. Dan karena itu banyak orang yang sebelum mencoba udah mundur duluan. Tapi in your case, kamu nggak begitu, kamu go against it. Jadi kamu ada tips and tricks yang kamu bisa share buat viewers kita nggak? Who might be sharing the same struggle as you? Kalau menurut aku jangan tunggu sampai kamu siap baru mulai. Karena yang namanya siap itu timingnya nggak pernah akan ada. Jadi ya go for it dulu aja. If you never try, you never know. Jadi kayak coba aja dulu. Ubah mindset, itu bakal lebih baik sih. Lagi pula kan kalau misalnya kita coba kan kita bisa autodidact along the way kan. We learn as we go, which is sebenarnya memang easier and fastest way to learn gak sih, Ci? Kayak harus berani itu penting sih. Semua orang punya insecurity sih, tapi kamu bisa pilih mau tetap diam karena takut atau kamu mau berkembang, coba walaupun takut. Jadi small progress tetap adalah progress. Jadi yang penting kita mulai dulu. Benar kalau small wins itu pasti will affect us in the long run gitu kan ya. Jadi yang penting we start first. Iya, coba dulu sih. Kalau nggak coba ya bakal selamanya stuck di sana. Betul. Oke, last and final question. Aku selalu tanya ini, kamu tuh ada note for younger self gak? Kalau bisa kasih satu. Kalau aku bisa kasih pesan ke diri aku yang dulu ya, aku bakal bilang you did a good job sih. Karena kalau aku masih seperti aku yang dulu, apa-apa takut, insecure dan lainnya, mungkin aku nggak akan ada di titik ini. Dan aku bersyukur mama aku kasih aku les public speaking dan dukungan dari circle, orang tua, family. Jadinya kayak aku berani di depan kamera sekarang yang dulunya sama sekali enggak. Dan buktinya kalau kamu cek social medianya sukses. Jadi yang penting mulai. Yang penting mulai benar. Oke, thank you so much for being here with us, Ci Angel. Dan kalau orang mau tahu kamu further tuh bisa ketemu di mana? Di Instagram aku Angelin Chanli. Be sure to follow her as well as her Shapes account. And remember, when one of us win, we all win.